Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferfat Jaryandi. Saya dari Prodi Teknik Informatika USM. NIM saya G211190047. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai praktek open source pada pertemuan keempat. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita buka VirtualBox kita yang sudah kita install sebelumnya. Nah, ini saya sudah masuk di VirtualBox Linux saya. Selanjutnya kita masuk ke web belajar Linux. Kali ini kita akan mempraktekkan mengenai perintah dasar Linux pada terminal. Oke, kita coba langsung. Nah, ini ya, mengenal perintah Linux. Apa itu perintah Linux? Pada dasarnya, perintah Linux adalah sebuah aplikasi. Hanya saja aplikasi ini tidak mempunyai tampilan grafis dan hanya mempunyai tampilan berbasis teks. Jadi perintah Linux sebenarnya adalah jenis aplikasi konsol yang cara menjalankannya harus menggunakan shell, terminal, atau command line interface (CLI). Atau kalau di dalam Windows ini kita juga bisa dapat mempraktekannya dengan command prompt. Kalau di Linux kita memakai shell atau terminal. Oke, lanjut. Apa itu Linux Shell? Shell adalah interface yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya, shell berupa command line interface (CLI) ataupun graphical user interface (GUI). Jenis shell yang kita gunakan pada Windows sehari-hari adalah GUI shell. Karena dengan GUI shell semua orang bisa menggunakan dengan mudah. Oke. Selanjutnya, sedangkan yang dimaksud shell pada Linux adalah shell dalam versi command line interface. Jadi shell ini adalah suatu program yang dimana kita program atau terminal, shell program atau terminal yang kita di dalamnya bisa memasukkan perintah dan operasi tersebut akan berjalan untuk mengeksekusi. Oke, lanjut. Saat menggunakan perintah Linux, maka kita akan mengakses shell CLI dan diharuskan menghentikan perintah atau teks sebagai satu-satunya cara untuk berinteraksi dengan Linux melalui shell. Oke. Lanjut, mengenal terminal emulator. Sudah, lanjut. Apa itu perintah dasar Linux? Oke, ini ya. Kamu sudah tahu kan Linux belum jenis bahkan ribuan distro. Perintah ini standar bisa digunakan semua jenis distro. Oke. Lanjut. Nah, ini langsung kita masuk ke sini aja ya. Fitur autocomplete pada terminal Linux. Saat kita mengetik perintah Linux di terminal, maka kita tidak harus menulisnya secara lengkap. Kita bisa memanfaatkan fitur autocomplete dengan cara mengklik tab ya. Tab nanti akan otomatis memunculkan perintah tersebut. Oke. Nah, ini kan benar kan? Akan tombol tab pada fitur 2 kali, maka Linux akan memberikan sugesti atau pilihan perintah Linux yang ingin digunakan. Oke, kita coba langsung ya. Pada penerapan fitur autocomplete, pertama-tama kita buka terminal dulu. Sebentar, laptop saya kayak nge-lag. Kita search. Nah, ini terminal, kita buka. Ini sebenarnya pada kita saat mengakses terminal sama seperti kita mengakses untuk command prompt atau CMD ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, seperti CMD namun berbeda. Agak sedikit berbeda, ada lambang dolar di sini. Selanjutnya nanti akan saya bahas setelah ini ya. Mari kita praktekkan yang fitur autocomplete. Oke. Ya, ini langsung caranya cukup ketik beberapa huruf dari perintah Linux yang akan kamu lalu tekan tombol tab pada keyboard 2 kali. Semisal ini saya mau apt-get, coba apt tab 2 kali. Nah, ini sudah ada. Kita coba lagi pakai sudo tab 2 kali. Nah, sudo edit, sudo reply.
Oke, kelar. Berarti selanjutnya belajar menggunakan terminal Linux. Nah, nih, kamu memerlukan terminal agar bisa mengetikkan dan menggunakan perintah Linux. Terminal Linux berupa aplikasi dengan tampilan gelap seperti bawah ini. Ya, ini ya. Ini tampilannya masih gelap, sedangkan di punya saya berwarna ungu. Langsung tips belajar perintah Linux. Nah, ini. Tips di bawah ini akan sangat berguna untukmu yang baru belajar Linux. Oke. Saat saya menuliskan contoh perintah Linux akan diawali dengan tanda pagar dan dolar. Artinya apa? Kita coba langsung. Tanda pagar pada terminal Linux menandakan kamu sudah menggunakan user root. Berarti kita pada saat menjalankan tersebut kita masuk ke dalam folder rootnya, folder root dari Linux tersebut. Sedangkan ada tanda dolar menandakan user yang sedang kamu gunakan merupakan user biasa atau bukan user root. Selanjutnya, saat saya menuliskan perintah pada tutorial tanda pagar, artinya perintah harus dijalankan menggunakan user root. Jika kamu ingin menjalankan dari user biasa menggunakan dolar, maka tambahkan sudo. Oke, contoh perintah sudo apt-get update sama artinya dengan apt-get update. Berarti pakai tanda dolar ini dengan pagar ini bersifatnya sama, cuma berbeda simbol saja. Sama-sama kita masuk ke dalam folder rootnya. Coba kita langsung praktekkan. Ini menggunakan dolar sudo apt-get. Kita coba. Command not found. Oke. Kita lihat sudo apt-get update. Oke. Ternyata saya salah, guys. Mohon maaf. Sudo apt-get update. Sudo apt-get. Kita coba untuk tab 2 kali, tidak bisa. Sudo apt-get update. Kita coba. Nah, setelah itu kita akan disuruh untuk memasukkan password user Linux kita. Saya masukkan dulu password saya. Nah, password saya salah. Coba lagi. Nah, ini ya. Jika password yang saya masukkan itu benar, maka otomatis si terminal Linux itu mengeksekusi perintah yang saya ketikkan tadi, yaitu untuk mengupdate dari Linux yang saya gunakan ini. Oke, ini sudah. Nah, berarti sudah diupdate Linux saya. Selanjutnya kita coba yang menggunakan tanda pagar. Kita coba ini ya, pagar apt-get update. Get update. Kita coba. Sama saja ya. Oke, kita lanjut ke, sedangkan ada dolar artinya perintah jalankan dengan user biasa, bukan root. Contoh ls-la. Oke, kita coba ls-la. Kita enter. Mau search file or directory. Kita coba ls saja ya, ls. Nah, ini ls berarti ini perintah pada terminal ls ini berarti kita memanggil dari file directory yang ada di Linux kita. Contoh di desktop, dokumen, download, seperti pada penggunaan ls pada command prompt. Oke, lanjut. Setelah itu belajar perintah dasar Linux. Nih, kita akan memulai belajar perintah Linux mulai dari yang paling mudah, yaitu melihat, copy paste, memindah, hapus, dan folder via terminal, mengecek spek komputer, install, hapus, dan update. Oke,
Lanjut ke belajar mengelola file dan folder menggunakan terminal. Di sini kita akan belajar membuat perintah Linux untuk melihat, mengedit, mengcopy, rename, memindah, membuat, menghapus, dan folder di Linux. Oke, kita coba ini ya, linknya kita buka. Kita coba. Nah, ini perintah untuk mengelola file ya. Kita coba. Dan cd itu sama saja di terminal pada Windows untuk mengganti direktori yang ingin kita jalankan. Nah, ini misal cd home belajar Linux, ini berarti kita memanggil di direktori ini, di direktori home, dan tanda atau ini berarti kita mengarahkan atau menjuruskan ke folder yang bernama belajar Linux. Nah, kita coba cd atau dokumen. Ini karena tidak ada jadinya no such file. Kita coba cd aja, cd. Nah, ini sudah masuk ya, cd. Jadi sudah. Yang penting kita tahu apa arti dari sintak ini ya. Jadi cd itu berarti file direktorinya, home itu tempatnya. Nah, berarti kita akan mengakses ke folder home dan di subfolder dari belajar Linux. Oke, kita lanjut ke pwd ini ya. Pwd digunakan untuk melihat lokasi direktori komputer saat ini. Kita coba ya. Kita coba run pwd, enter. Ini pwd berarti saya mengeran ini pada di home dan pada user siapa ini. Oke, lanjut ke ls atau list. ls adalah perintah digunakan untuk melihat direktori pada Linux. Nah, ini sama-sama seperti pada Windows ya. Itu yang memiliki arti untuk menjabarkan semua file-file dokumen yang ada pada komputer kita atau laptop ya. Kita lanjut aja. Tadi saya sudah mempraktekannya. Kita ke touch. Touch merupakan perintah termudah untuk membuat file kosong dan bisa digunakan juga untuk perubahan timestamp. Kita coba ya. Ini berarti touch, nama file 2, nama file 3. Kita coba touch. Langsung saja. Touch very. Berarti saya akan membuat folder yang bernama very. Kita coba ya. Nah, ini run ya. Ini sudah berjalan. Kita lihat lagi. Sudah. Langsung masuk perintah selanjutnya itu makadir atau make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat folder kosong. Jikanya menekan makdir nama file folder, maka membuat folder di mana kamu berada. Berarti semisal saya membuat ini, maka akan masuk ke home. Kita coba. Maka makdir very. Kita coba. Kan create directory very file exist. Kita coba lagi. Makdir fajar. Ini kenapa? Karena saya pada touch ini sudah membuat name folder atau subfolder yang bernama very. Jadinya saat saya membuat dengan menggunakan perintah makdir very, jadinya ini akan muncul pesan error yaitu file exist. Itu artinya adalah file sedang digunakan atau sudah ada gitu ya. Makanya saya membuat subfolder lagi menggunakan perintah makdir fajar. Oke, kita lanjut ke copy paste ini ya. Tinggal ketik cp pet file tujuan. Coba ya. cp fajar downloads. Belum bisa nih ya. cp very fajar.
after very Fajar. Kita coba lagi, lihat lagi. Path file tujuan. Kita coba lagi. CP tahu path file asal very tahu path Fajar Juan very. Coba intinya seperti itu. Ini karena tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan lagi karena durasinya akan panjang, maka ini yang penting kita harus pahami ini dulu sintaknya. Kita lanjut ke move. Ini sama-sama kayak tadi, cuma bedanya pada sintak CP atau copy ini diganti dengan move. Remove juga main RF. Coba main RF very. Artinya saya akan meremove apa isi dari folder yang saya buat tadi itu very. Karena ini kosong, maka ini akan muncul error. Command not found. Ini berarti kan folder yang saya buat tadi very itu tidak memiliki apapun. Jadinya untuk di remove tidak ada. Makanya muncul pesan command not found. Oke. Kita lanjut. Remove dir ini juga ya. Remove dir bisa digunakan menghapus direktori folder yang kosong. Jika kamu ingin menghapus folder yang ada isinya, maka kamu menggunakan perintah rm dan rf. Ya, berarti yang atas tadi ya. Kita coba yang ini. rm main rf nama folder very. Kita coba. Nah, ini word berarti remove file very. Ya, ini berarti sintak tersebut memiliki arti seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke do this usage. Nah, usage kita coba. Perintah ini digunakan untuk melihat penggunaan storage atau disk yang digunakan oleh file ataupun folder. Nah, kita coba. Ini kita harus membuat dulu ya. Jadinya tidak perlulah kita mau jabarkan lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini sudah dapat mengolah file. Lalu kita melihat spek komputer dengan terminal. Nah, ini kita coba. Kita buka saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Nah, ini kita bisa mengetahui nama distro, kernel, versi, dan Linux base yang sedang kita gunakan dengan perintah antara lain its release file atau lsb release command, proc version file uname command. Nah, kita coba versi Linux yang sedang berjalan menggunakan perintah cat its release. Nah, kita coba, kita copy saja. Ctrl C, buka terminal, Ctrl V, Ctrl V. Oh, tidak bisa di copy ternyata. Kita ketik saja manual. Kita ke terminal, cat atau its bintang release. Nah, ini kita lihat main Ubuntu versi 16.04,6 LTS. Nah, di Ubuntu versi ini home URL. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini sama saja tapi berbeda pada penggunaan sintaknya. Kita bisa menggunakan perintah lsb release, proc version file, atau uname command. Kita lanjut saja.
Nah, ini perintah Linux untuk mengetahui spek atau prosesor pada user yang kita gunakan, user device. Kita coba di sini menggunakan ls cpu command dan proc cpu info file. Kita coba lihat ls cpu ya. Kita buka terminal, jalankan ls cpu, enter. Nah, ini kita coba lihat CPU 32 bit 64 bit. Oke. Gamut Intel. Nah, sudah. Kita coba lagi melihat informasi suhu CPU di prosesor Linux. Nah, ini menggunakan sintak wet sensor. Oh, tapi kita harus menginstal dulu sudo pkget install sensor. Kita coba ya. Langsung install saja. Sudo apt main get install sensor. Nah, ini sudah menginstal. Yes. Kita tunggu sebentar. Masih menginstal untuk sensor CPU-nya ya. Kita tunggu. Sambil nunggu saya sambil menjelaskan yang selanjutnya. Setelah CPU, nah ini perintah Linux untuk mengetahui informasi hardware dan driver atau modul menggunakan perintah sudo demete code. Nah, sedangkan untuk melihat informasi driver yang terpasang pada hardware, kita bisa menggunakan perintah lspci. Kita coba lihat dulu apakah sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita coba untuk mengecek suhu komputer yang saya gunakan menggunakan sintak wet sensor atau melihat sensor ya. Kita coba wet sensor. Nah, ini every 2,5 no sensor phone make you load kernel driver unit the try resort find out that these are. Ini berarti sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Kita coba enter lagi. Oh, bisa kan? Kita tutup dulu terminalnya. Nah, kita coba cari lagi dan run lagi terminalnya. Selanjutnya kita coba untuk perintah mengetahui informasi hardware atau driver kita ya menggunakan sudo demete code. Kita coba sudo demete code. Harus masukkan password. Kita masukkan dulu. Nah, setelah password selesai, kita bisa mengetahui informasi dari modul atau hardware driver pada PC saya. Nah, ini oke, lanjut saja menggunakan perintah demete code untuk melihat informasi hardware. Sudah tadi. Lanjut mengecek penggunaan SSD atau hard disk. Nah, ini kita coba menggunakan perintah lsblk. Lanjut langsung lsblk. Kita coba lihat. Nah, ini bisa ses 52 124 MB loop. Nah, ini ya. Kita coba lanjut lagi. Ini sistem storage tadi apabila di hard disk, ini sistem storage menggunakan df-h. Kita coba df-h. Nah, ini sama, cuma bedanya ini yang ini pada hard disk, kalau ini di storage.
Kita lanjut. Versi memori ini ya, memori. Kita untuk mengetahui kapasitas memori kita tinggal berapa, kita coba menggunakan free main m. Kita enter. Ya, ini yang digunakan 596 MB, total 97 MB. Nah, ini ya. Kita lanjut melihat spek komputer menggunakan aplikasi GUI. Kita harus install dulu ini ya. Kita coba install pakai sintak sudo apt min get install hard info. Nah, kita enter. Nah, ini sedang menginstal. Kita tunggu sebentar. Sedang mengkonekkan ID ke Ubuntu. Lanjut aja, kita menjelaskan berikutnya. Ada kesimpulan ya. Pada kesimpulan ini kita bisa mengecek spek komputer di Linux menggunakan aplikasi desktop atau GUI. Tapi kita juga bisa menggunakan perintah Linux untuk mengecek spek komputer, suhu pada komputer, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan kita. Kita lanjut ke belajar ini ya. Ini belajar cara install, update, dan hapus aplikasi dengan terminal. Oke, kita langsung praktekkan cara install, update, dan hapus aplikasi menggunakan terminal. Nah, ini tadi sudah selesai untuk instalasinya. Kita lanjut saja karena nanti video durasinya panjang apabila saya menjelaskan satu-satu. Oke, ini cara install, hapus, dan aplikasi menggunakan terminal. Langsung kita ke ini DPKG, Debian Package Manager versi lama. Nah, ini cara install aplikasi dengan perintah DPKG. Kita menggunakan ini ya. Kita coba langsung ke apt aja. Apt kan lebih ke itu ya, lebih ke terkenal lah, lebih sering digunakan daripada yang di PKG. Kita coba yang sudo apt-get install, sudo apt-get install. Kita mau install apa ini guys? Install nama package. Nah, nama package-nya kita coba Bluefish, masih bisa gak ya? Bluefish. Kita coba. Nah, ini bisa ya, berjalan. Karena saya sudah menginstal, maka 0 newly installed karena saya sudah berhasil menginstal sebelumnya. Oke. Yang penting kita tahu cara penggunaan sintaknya untuk menginstal aplikasi. Oke, lanjut ke update aplikasi dengan perintah apt ya. Kita coba. Sudo kita coba sudo
apt main get. Ini berarti sudah ya, sudah diupdate. Kita lanjut ke upgrade aplikasi dengan perintah apt ya. Ini semisal kita coba sudo apt main get upgrade. Nah, sama tadi dengan yang di atas. Nah, ini bang update. Oke. Nah, yes. Oh, 90 MB ya. Kita no aja karena kita sudah tahu. Yang penting kita sudah tahu untuk caranya ya. Kita lanjut ke cara fix dan clean aplikasi dengan perintah apt ya. Kita coba menggunakan perintah sudo. Oke. Kita run sudo main get main f install. Kita enter. Oke, command not found. Kita lihat. Kalian makasih get f install that file. Oh, ini kita menggunakan saja ya. Sudo apt main get auto clean untuk menghapus file bertipe ekstensi dep untuk package yang sudah tidak terinstall. Bisa untuk lebih cepat kita menggunakan menghapus file-file yang tidak penting ya, daripada pada Windows kita harus menggunakan pihak ketiga yaitu antivirus dan lain-lain untuk menghapusnya, atau secara manual juga bisa. Nah, sedangkan di Linux kita bisa hanya menggunakan perintah saja. Bentar. Sudo main, kita kecilkan dulu biar kena. Sudo apt main get auto clean. Kita enter. Oke. Nah, ini berarti file saya yang berekstensi main dep sudah dihapus pada Linux. Oke, kita lanjut. Cara mencari aplikasi dengan perintah apt. Kita menggunakan sudo apt chat search deskripsi atau sudo apt get search racing game. Kita lanjut saja. Cara mencari aplikasi dengan perintah apt. Chatso nama package. Nah, ini bedanya di nama package saja. Nah, ini kita coba cara hapus uninstall aplikasi dengan perintah apt. Saya tidak akan memperhatikan ini karena nanti saya akan harus menginstal lagi. Jadi kita cukup memahami saja dengan perintah sudo apt main get remove nama package untuk menghapus, tetapi tidak menghapus file setting dari aplikasi tersebut. Kita lanjut install update untuk server Linux. Nah, ini sudah, kita close. Lanjut selanjutnya. Tadi sampai di sudah. Ini lanjut ke belajar cek jaringan. Nah, kita coba. Nah, ini cek IP config main A, sama seperti pada CMD kita mengetik IP config, perbedaannya ada di main A. Ini kita coba lihat. Command font. Oh, if config bukan if config main A. Kita coba run. Oke, work. Kita coba lihat. Oh, ini broadcastnya, ini subnet mas, IPnet ini ya, IPnet berarti IPnet. Nah, ini IPnetnya, broadcast running. Oke. Nah, selanjutnya saja
menguji sambungan dengan ping ya, ini ping untuk menguji kecepatan pada internetnya ya. Oke, melihat port dengan net start. Nah, ini sama juga di Windows juga ada perintah untuk net start. Kita coba. Maaf saya typo, net start. Oke. Net start, enter. Nah, untuk membuka port net start, ini TCP, ini IP address, ini IP address. Kita coba mengatur jalur routing dengan trackpad, menggunakan domain. Wah, ini melihat satu selain wifi dan butuh dengan if config. Kita coba if config. Oke, ini ya, Unix. Oke, kita lanjut saja. Remote terminal console dengan SSH. Kita coba. Kita lanjut saja. Selanjutnya belajar menggunakan task manager berbasis ini ya, belajar mengolah file teks menggunakan terminal. Kita coba. Ini mohon maaf saya percepat karena durasi video yang amat sangat lama apabila saya menjelaskan satu-satu. Ini mencari dan mensortir data menggunakan grep. Jadi file kita bisa kita sortir mana saja yang ingin kita cari gitu menggunakan perintah grep ini. Ya, ini ada contohnya penggunaan sintaknya. Oke, kita kunci ya, ini kata kunci nih ya. Dengan perintah grep min i, kata kuncinya semisal very gitu ya, nama file nanti akan otomatis dicarikan oleh Linux tersebut. Lanjut saja ke task manager ya. Kita coba. Menampilkan proses di Linux dengan perintah ps. Lanjut saja. Output. Mematikan proses di Linux dengan perintah kill dan kill ya, ini wajib kita tahu. Proses signal mematikan Linux dengan menggunakan berbagai macam signal saat menggunakan perintah kill atau kill lah. Setiap signal yang dikirim ke proses akan memberikan efek yang berbeda terhadap proses tersebut. Untuk melihat signal yang tersedia, kalian bisa menggunakan perintah kill min l. Kita coba kill min l, enter. Nah, ini sudah masuk berarti ya, tinggal kita kill saja. Sighab. Oke, ada 62 user ya ini. Kita coba lagi dan bit kan mengatur proses top. Nice. Oke, kesimpulannya menguasai tool task manager sangatlah penting jika kita seorang admin ya. Dari task manager ini kita bisa mengetahui informasi kesehatan Linux dan bisa mengambil langkah cepat untuk menghentikan proses yang tidak wajar. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf apabila pada penjelasan saya agak saya percepat karena durasi video yang amat sangat besar nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.